Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan karenanya kita dapat kembali belajar bersama-sama cikgu dalam sistem daring ini sempena PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Salam pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini materi itu mengenai gerbang logika ya. Ini materi ini Bapak rangkum dari berbagai sumber di Google. Jadi tidak cikgu sendiri yang buat, maksudnya cikgu rangkum, cikgu buat tapi cikgu rangkum dari ilmu-ilmu yang ada di internet. Pertama, kenapa kita perlu belajar gerbang logika? Yang pertama, komputer itu tidak mengenal angka A, B, C, D atau huruf A, B, C, D atau angka 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi dia hanya mengenal angka 0 dan 1 ya, bilangan biner. Makanya komputer itu disebut sebagai mesin yang bodoh dan mesin. Tapi dengan dasar 0 dan 1 tadi kita bisa melakukan banyak hal. Komputer hanya mengenal aliran listrik voltase tinggi dan rendah, biasanya berkisar dari 5 volt dan 0 volt. Jadi, dengan mengkombinasikan ataupun memanipulasi pulsa tinggi dan pulsa rendah, komputer dapat digunakan untuk melakukan hal-hal yang manusia perintahkan. Ya. Jadi kalau voltase tinggi itu 1 nilainya, voltase rendah itu nilainya 0. Apa itu gerbang logika? Gerbang logika itu dasarnya ini kemampuan komputer membedakan nilai 0 dan 1 berdasarkan tegangan listrik yang dapat digunakan untuk membentuk fungsi dan mengkombinasikan sinyal logika yang berbeda sehingga nanti bisa menghasilkan suatu rangkaian yang memiliki proses tersendiri. Proses tadi itu nanti ada hasil keluarannya. Jadi dari proses rangkaian sederhana tadi ada hasil keluarannya, yaitu disebut dengan gerbang logika. Gerbang logika biasanya disimbolkan dalam bentuk diagram blok ya. Diagram blok. Yaitu ada inputan dan proses dan ada keluarannya. Tipe gerbang logika itu secara umum ada 3. Yang pertama, gerbang logika AND, OR, dan NOT. Dari 3 gerbang logika dasar tadi akan dipecah menjadi, atau turunannya ada menjadi NAND atau NOT AND, NOR atau NOT OR, XOR atau Exclusive OR, dan XNOR Exclusive NOT OR. Masing-masing dari gerbang memiliki perilaku logika dan proses yang berbeda. Perbedaan ini dapat ditunjukkan dengan kombinasi keluaran yang dapat digambarkan dalam tabel kebenaran. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir, tabel kebenaran itu apa? Tabel kebenaran adalah fungsi gerbang logika yang berisi kombinasi masukan dan keluaran. Dalam tabel kebenaran ditunjukkan hasil keluaran dari setiap kombinasi yang mungkin dari sinyal masukan pada gerbang logika. Jadi kita bisa, intinya di gerbang logika kita bisa mengkombinasikan sinyal high dan sinyal low itu dengan berbagai macam rangkaian. Jadi dapat kita mengkombinasikan tadi, jadi hasil atau keluaran itu bisa kita atur. Jadi kita bisa atur untuk komputer melakukan hal-hal seperti apa. Yang pertama, gerbang AND.
Gerbang N adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltase tinggi atau high jika inputnya bernilai 1. Gerbang N ini ditandai dengan simbol dot atau titik. Misalnya ada soal Y sama dengan A dot B. Itu sama aja kalau dalam gerbang logika Y sama dengan A N B. Ya, simbolnya seperti ini. Untuk N ya, simbolnya N itu seperti ini. Ini ada dua kaki, artinya dua inputan. Bisa lebih. Inputannya bisa lebih. Tapi untuk dasar, kita cukup tahu dulu untuk dua inputan. Contoh, misalnya A ini kita kasih inputannya low. B kita kasih inputannya low. Ya, hasilnya apa? Hasilnya adalah low. Ya. Karena apa? Ingat, untuk gerbang N, kombinasi A dan B itu harus sama-sama 1 untuk menghasilkan nilai high. Misalnya di atasnya kita kasih 0 di A, B-nya kita kasih 1, hasilnya juga 0. Jadi ada 0 dan 0 itu hasilnya 0, ataupun kombinasi A 0 dan 1 itu tetap hasilnya 0. Kecuali A dan B kita kasih 1 hasilnya 1. Untuk lebih membuktikannya kita buka program logic gate ya. Misalnya kita kasih gerbang ini, gerbang logiknya. Cek, kita kasih gate gerbang N ya, gerbang N. Ini anak bapak bisa download sendiri ya, aplikasi namanya Logisim kalau di laptop. Dan banyak aplikasinya sebetulnya. Ini kan kakinya banyak nih. Kita bikin 2 kaki aja. Number of input itu 2. Terus kita kasih input. Kita kasih input ya. Inputannya apa nanti? Maksudnya ini nanti hasilnya keluaran. Jadi biar kita kelihatan hasilnya, kita kasih keluarannya misalnya lampu ya. Kita kasih lampu. Tarik di sini. Oke. Kita atur biar lurus. Terus kita kasih inputan A dan B-nya. Kita pilih ini. Tarik. Kita kasih lagi. Tarik. Bisa lihat di sini. Untuk inputan 0 dan 0, lampunya mati. Artinya apa? Artinya voltasenya juga 0. Kalau misalnya A-nya kita kasih 1. Ya. Di sininya 0, B-nya 0. Tetap lampunya mati. Atau kebalikannya. A-nya 0, B-nya 1. Tetap lampunya mati. Tapi kalau misalnya A dan B, kita kasih lampu, langsung dia nyala ya. Sama seperti ini. Bisa dipahami? Oke. Kita kembali lagi ke sini. Kita lanjut ke gerbang berikutnya. Gerbang OR. Gerbang OR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltase tinggi jika salah satu inputnya bernilai 1. Gerbang OR ditandai dengan simbol plus. Jadi misalnya ada soal Y sama dengan A plus B. Artinya apa? Itu gerbang OR. Y sama dengan A OR B. Ya. Lihat di sini. Di soal, kalau di tabel kebenaran, kalau inputannya pertama 0, inputan keduanya 0, hasilnya 0. Tapi ingat, kalau ada salah satu saja yang bernilai 1, baik itu di inputan A ataupun inputan B, misalnya A-nya 1, B-nya 0,
hasilnya nanti di sini 1. Sebaliknya juga gitu. Kalau misalnya A-nya 0, B-nya 1, hasilnya juga 1. Apalagi A dan B-nya sama-sama 1. Hasilnya juga 1. Bisa dipahami ya? Kita cek dengan menggunakan logisim. Kita hapus dulu yang ini. Kita ganti dengan gerbang OR ya, gerbang OR. Simbolnya sudah tahu kan ya? Nah, kakinya kita kasih 2 aja. Ini number of input, ini kakinya cuma 2. Ini kita hapus karena kita cuma cukup kakinya hanya 2. Ya. 1 dan 1 hasilnya hidup. 0 dan 0 hasilnya mati. Tapi kalau salah satu antara A atau B kita kasih 1, misalnya B kita kasih 1 ya, hidup. Ataupun yang A kita kasih 1, hidup. Tapi kalau 0 dengan 0 hasilnya mati. Jadi gerbang OR itu cukup mudah. Cukup salah satu aja yang bernilai high, itu hasilnya hidup. Oke. Kita hapus kembali. Lanjut kita ke gerbang berikutnya. Jangan bosan ya. Tetap ikuti cikgu. Selanjutnya gerbang NOT. Gerbang NOT adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan keluaran bernilai kebalikan dari nilai masukan. Artinya apa? Artinya misalnya kita inputkan high, keluarannya low. Kita masukkan low, keluarannya high. Ya. Ini jadi gerbang NOT tapi tidak hanya satu ya. Ini kan hanya contoh di simbolnya. Simbolnya misalnya hanya 1. Tapi kita bisa lebih dari 1. Kita coba di program. Yang untuk gerbang NOT ya, gerbang NOT gate. Kita kasih di sini. Kita kasih inputan. Inputannya 0 ya. Coba kita lihat lampunya nyala atau tidak. Oke. Lihat di sini. Kita kasih nilai 0 atau low. Hasilnya high. Kalau kita kasih hasilnya inputannya high, hasilnya mati, low jadinya. Bisa dipahami? Jadi pokoknya apa yang kebalikan dari yang diinput itu adalah gerbang NOT ya, gerbang NOT. Lanjut kita ke gerbang berikutnya, gerbang NAND atau NOT AND. Gerbang NAND adalah rangkaian elektronik yang menggabungkan gerbang AND diikuti gerbang NOT. Nah, jadi simbolnya simbol AND tapi ada NOT, ada bulatan kecil di depannya. Ada bulatan kecil di depannya sini. Jadi artinya apa? Ini adalah hasil dari kebalikannya N. Kalau N tadi harus semuanya bernilai 1 baru dia high. Kalau ini justru kalau dua-duanya 1 hasilnya 0 atau low. Ya, kebalikan dari N. Ya, lihat di sini. Inputan A-nya 0, B-nya 0, hasilnya high, ya. Hasilnya high. Ya. Dia kalau untuk simbolnya ada inverse nih. Ada garis di atas. Misalnya Y A dot B inverse itu artinya apa? Y sama dengan A non B. Ya, lihat di sini hasilnya. Pokoknya kalau 1-1 pasti jawabannya hasilnya 0. Kita cek di program. Kita ganti gerbang NAND. Masukkan gerbang NAND di sini.
Kita kasih inputannya cuma 2. Lihat. 1 dengan 0 hidup. 0 dengan 0 hidup. 0 dengan 1 hidup. 1 dengan 1 lampunya mati. Artinya apa? Dia low. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke gerbang berikutnya, yaitu NOR atau not OR. Gerbang NOR adalah rangkaian elektronik yang menggabungkan gerbang OR dan diikuti dengan gerbang NOT. Simbolnya simbol OR, tapi ada bulatan kecil di depannya. Artinya apa? Artinya dia kebalikan dari gerbang OR. Ya. Kebalikan dari gerbang OR. Inverse-nya inverse NOT, ya. Inverse-nya inverse NOT. Jadi contohnya Y sama dengan A NOR B. Itu artinya A not OR B, ya. Contohnya gini. Misalnya yang tadi OR, kalau misalnya OR tadi salah satu bernilai 1 itu hasilnya positif atau high, yang ini tidak, kebalikannya. Justru yang 0, 0 hasilnya jadi high. Yang lain kalau ada kombinasi 1 aja, 1, 0 atau 0, 1 atau 1, 1 hasilnya 0. Ya. Ini kalau gerbang NOR, kita cek di program gerbang NOR. Taruh di sini, kita kasih inputannya hanya 2 karena kita inputannya cuma 2. Lihat. 1 dengan 1 hasilnya 0. Ya. 0 dengan 1 hasilnya juga 0. 1 dengan 0 dan hasilnya juga 0. 0 dengan 0 baru hasilnya 1 atau high, lampunya hidup. Oke ya. Bisa dipahami. Cukup tinggal 2 gerbang lagi. Yaitu gerbang XOR dan gerbang XNOR. Gerbang XOR adalah rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai high atau tinggi jika salah satu tapi tidak keduanya. Jika salah satu tapi tidak keduanya. Gerbang XOR akan bernilai 1 jika masukannya berbeda. Ingat ya, simbolnya seperti lingkaran dikasih tanda tambah. Menunjukkan operasi eksklusif OR. Misalnya contoh, Y sama dengan A XOR B, artinya apa? A eksklusif OR B. Ya. Gerbang XOR adalah gabungan dari beberapa gerbang dasar. Ya, jadi seperti itu. Simbolnya bisa dilihat seperti ini. Lihat. Pokoknya dia salah satu aja. Kalau misalnya 00, dia hasilnya 0. 11 hasilnya 0. Tapi kalau misalnya kombinasi 10, hasilnya 1. Atau 01, kombinasinya juga 1 hasilnya. Ya, kita cek. Gerbang XOR. Gerbang XOR, inputannya kita kasih 2 aja. Lihat, kalau 00, hasilnya lampunya mati. Kalau 11, hasilnya lampunya mati. Tapi kalau 10, lampunya hidup. 01, lampunya hidup. Ya, jadi gitu. Jadi pokoknya kalau ada satu kombinasi yang bernilai 1, dia hasilnya high atau hidup ya. Yang last one ya, the last one. The last one, gerbang XNOR adalah gerbang rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai rendah jika salah satu tapi tidak keduanya. Masukannya bernilai 1. Ya. Mengeluarkan nilai rendah jika salah satu
tapi tidak keduanya. Pahami kata-kata ini. Masukannya bernilai 1. Gerbang XOR adalah kebalikan dari XOR. Inverse-nya XOR itu adalah XNOR. Paham? Contoh, yang tadi kan kalau misalnya 0 hasilnya 0, 1 hasilnya 0, ini kebalikannya. Kalau ada misal ada kombinasi 1 0 atau 0 1 hasilnya 0. Tapi kalau kedua-duanya sama 0 0 atau 1 1 hasilnya juga 1. Ya. Simbolnya seperti ini. Kalau di program kita lihat XNOR. XNOR kita kasih inputannya cuma 2 saja. Ya, di sini A-nya 0, B-nya 1, hasilnya lampunya mati. Atau A-nya 1, B-nya 0, hasilnya mati juga. Kalau 0 0 hasilnya 1 atau hidup. Atau 1 1 hasilnya hidup. Jadi, anak Bapak bisa dipahami ya. Cikgu bisa menyampaikan untuk tahap pertama tentang gerbang logika hanya sampai di sini saja dulu. Silakan mendownload aplikasi Logisim ataupun di Android bisa juga cari aplikasinya banyak kok. Simulator Logic Sim Simulator berbagai macam ya aplikasinya. Nanti sebagai bonus di akhir video nanti Bapak tambahkan juga tutorial menggunakan salah satu aplikasi. Tapi Bapak Cikgu bukan nyarankan yang itu ya, tapi bebas. Silakan pakai aplikasi apa saja. Mungkin itu saja yang bisa Cikgu sampaikan. Lebih dan kurang Cikgu mohon maaf. Segala yang benar itu hanya dari Allah, yang salah itu dari Cikgu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak, ini kalau untuk versi Android boleh menginstal aplikasinya banyak ya, tapi bisa juga mencari Logic Gate Simulator di Play Store. Ini contoh penggunaannya, kita buka. Ini kita hapus dulu, pertama kita back dulu ya. Kita delete dulu yang, kalau misalnya ada file-filenya kita delete dulu. File bersihnya seperti ini. Nanti kita pilih, klik tombol tambah, kasih judul misalnya tes 1 misalnya. Tes 1, pilih blank ya, jangan pilih logic, tapi pilih blank dulu. Langsung kita pilih tombol checklist. Kalau sudah seperti ini, kita klik tombol tambah, pilih logic gate. Di sini ada berbagai macam gerbang logika, misalnya kita menggunakan gerbang N. Ya. Gerbang N-nya kita cubit dikit biar agak besar, lebih mudah kita untuk mengontrolnya nanti. Terus kita pilih tombol tambah lagi untuk apa? Untuk memasukkan input. Kan nanti ada input A, input B dan segala dan lainnya. Misalnya kita input yang pertama kita kasih yang high. Untuk input A kita kasih yang high. Untuk input yang B, klik tambah lagi, kita kasih yang low misalnya. Low ya. Cara menghubungkan gerbang logika dan input. Kita klik pada kaki-kakinya. Misalnya di sini. Kaki yang untuk gerbang logika yang ini, yang atas kita pilih dulu sampai dia terklik. Jadi ada warna merah. Terus kita lepaskan ya, terus kita klik yang kaki yang pada gerbang high. Nah, nanti dia terhubung. Begitu juga untuk yang gerbang low, kita klik dulu kaki yang pada gerbang logikanya N, baru kita pilih kaki yang pada inputan yang low. Di sini sudah ada 2 inputan A dan B.
Nah, untuk melihat hasil outputnya kita bisa menggunakan klik tambah lagi, tapi kita pilih output ya. Misalnya kita kasih lampu lah, misalnya dia benar kita kasih lampu ya. Kita klik kakinya lagi, kita klik kakinya di sini, sambungkan ya. Nah, oke, sudah tersambung. Misalnya seperti inilah ya, biar kelihatan. Kalau sudah seperti ini, untuk menjalankannya kita klik tombol play di atas sebelah kanan. Bisa lihat di sini yang inputnya, jika gerbang N inputan awalnya 1 dan inputan yang bawahnya 0, itu lampu tetap tidak menyala karena nanti baca lagi tentang gerbang N ya. Jadi agar menyala bagaimana? Pertama kita pause, kita matikan dulu, kita stop. Kita pilih gerbang, kita pilih yang inputan yang 0. Kita delete, tekan tombol delete tong sampah ini. Kita klik tanda tambah, pilih input, kita pilih yang high. Kita pilih yang high. Seperti biasa, pilih dulu kaki yang di gerbang logika, baru pilih kaki yang di inputannya. Ini lampu belum nyala ya, karena belum di play. Kita klik tombol play. Hasilnya apa? Jika inputan A-nya 1, B-nya 1, harusnya hasilnya menjadi 1. Artinya lampunya hidup. Oke. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau sudah, terima kasih. Silakan dieksplorasi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.